Assalamualaikum teman-teman. Senang bertemu dengan kalian. Di sini kelompok 12 ingin mengulik dan mengulas tentang materi dalam sistem informasi akuntansi. Nah, sebelum kita mengulas dan mengulik, kita mau perkenalan. Siapa aja sih yang ada di kelompok 12? Nah, yang ada di kelompok 12 yang pertama, Melina Diah Ayuningsih. Yang kedua, Melati Pramestiningrum. Dan yang terakhir, Liana Dwi Utami. Nah, karena kita udah kenalan, langsung aja ya teman-teman. Kita ulas dan juga kulik materi apa sih yang bakal kita bahas. Nah, materi yang akan kita bahas itu tentang audit dalam sistem informasi akuntansi. Yuk langsung aja cekidot. Materi yang pertama adalah pengertian audit dalam sistem informasi akuntansi. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti perihal tindakan dan transaksi yang bernilai ekonomi untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Audit sendiri itu ada di dua jenis, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal adalah sebuah aktivitas independen, menjamin objektivitas serta konsultasi yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Nah, audit internal itu ada 5 jenis, yaitu ada audit keuangan, yang kedua ada audit pengendalian internal atau sistem informasi, yang ketiga audit operasional, yang keempat audit investigasi, dan yang kelima adalah audit kepatuhan. Sedangkan audit eksternal adalah sebuah aktivitas pengumpulan bukti yang diperlukan untuk menyatakan sebuah opini pada laporan keuangan. Audit eksternal itu bertanggung jawab kepada para pemegang saham di perusahaan. Memasuki materi yang kedua, yaitu tinjauan menyeluruh proses audit. Dalam melakukan pengauditan ada 4 tahapan. Yang pertama adalah merencanakan audit. Dalam merencanakan audit, langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan lingkup dan tujuan audit. Kemudian membentuk organisasi tim audit yang akan melakukan pengawasan dan pengoperasian. Setelah membentuk tim audit, dilakukan pemeriksaan dokumen sistem dan temuan audit sebelumnya. Langkah terakhir adalah merencanakan pengauditan. Langkah kedua dari proses pengauditan adalah mengumpulkan bukti audit. Ada beberapa cara umum dalam mengumpulkan bukti audit, diantaranya observasi, pemeriksaan atas dokumen, diskusi, kuesioner, pemeriksaan fisik atas aset berwujud, perhitungan ulang untuk verifikasi informasi, pemeriksaan bukti pendukung, dan tinjauan audit. Langkah ketiga dalam proses pengauditan adalah mengevaluasi bukti audit. Karena kesalahan terdapat pada sebagian besar sistem, maka dari itu auditor berfokus dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan secara signifikan. Ketika resiko dan pengendaliannya tinggi, maka auditor harus mampu mendapatkan penjaminan yang lebih besar untuk mengimbangi ketidakpastian dan resiko yang lebih besar. Selanjutnya adalah temuan audit didokumentasikan pada kertas kerja audit. Langkah terakhir dari proses pengauditan adalah mengkomunikasikan hasil audit. Dalam mengkomunikasikan hasil audit ada 4 tahap. Yang pertama adalah memformulasikan kesimpulan audit. Yang kedua, membuat rekomendasi kepada pihak manajemen. Yang ketiga, mempersiapkan laporan audit. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil audit kepada pihak manajemen. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pendekatan audit berdasarkan risiko. Pendekatan berdasarkan risiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberaturan yang dapat terjadi dan risiko serta penyingkapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian SIA seharusnya ditingkatkan.
Yang selanjutnya adalah audit sistem informasi. Tujuan audit sistem informasi akuntansi adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ada beberapa tujuan yang perlu dicapai. Yang pertama, perlengkapan keamanan, melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran. Dan yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sebagai atau sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan dari pihak manajemen. Dan yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Yang kelima, data sumber yang tidak akurat atau tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang keenam, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Nah, selanjutnya adalah fungsi umum software audit komputer. Apa aja sih fungsi umum dari software audit komputer itu? Ternyata fungsi umumnya itu ada 8 teman-teman. Yang pertama adalah pemformatan ulang, yang kedua manipulasi file, yang ketiga perhitungan, yang keempat pemilihan data, yang kelima analis data, yang keenam pemrosesan file, yang ketujuh statistik, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan. Lalu, beberapa program komputer yang disebut Computer Audit Software atau Generalist Audit Software telah dibuat secara khusus untuk auditor. Lalu, apa sih Computer Audit Software itu? Jadi, Computer Audit Software itu adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Lalu selanjutnya, pemakaian software komputer. Langkah pertama seorang auditor adalah memutuskan tujuan-tujuan audit. Yang kedua, mempelajari file serta database yang akan diaudit. Yang ketiga, merancang laporan audit. Yang keempat, menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Informasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan Computer Audit Software untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya audit operasional atau suatu sistem informasi akuntansi. Tujuannya itu apa sih audit operasional itu? Jadi, tujuan dari audit operasional itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, efisiensi. Dan yang ketiga, pencapaian tujuan. Jadi, audit operasional itu bertujuan 3 itu ya teman-teman, diingat. Efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Lalu, kegiatan pengumpulan bukti. Apa saja kegiatannya? Yang pertama, meninjau kebijakan dokumentasi operasional. Yang kedua, melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen serta personil operasional. Lalu, prosedur pengumpulan buktinya seperti apa audit operasional itu? Nah, jadi prosedur pengumpulan buktinya itu teman-teman, yang pertama, mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional. Yang kedua, memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasional. Yang ketiga, menguji akurasi informasi operasional. Dan yang terakhir, menguji pengendalian. Nah, itu tadi penjelasan dari kita. Semoga materi yang kita sampaikan mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk teman-teman. Nah, kalau gitu kita akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.